Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya. Di pagi hari yang cerah ini, saya akan memenuhi janji saya sebelumnya bahwa saya akan menunjukkan kepada kalian semua 4 jembatan kereta api yang berada di antara stasiun Manggarai dengan stasiun Jatinegara. Untuk jembatan kereta api yang pertama dan yang kedua sudah saya kunjungi. Bagi kalian yang belum melihat jembatan tersebut, bisa kalian lihat di video sebelumnya. Nanti linknya saya tulis di kolom deskripsi. Nah, sekarang saya akan melihat jembatan ketiga yang berada di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Terlihat dari kejauhan, di depan sana terdapat bangunan tua yang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Itulah Viaduk Jatinegara atau jembatan kereta api Gunung Antang. Begitulah masyarakat sekitar menyebutnya. Padahal pada awal pembangunan jembatan tersebut bernama Viaduk Meester Cornelis. Jika kita lihat dari Google Map, maka di situ juga tertulis Viaduk de Meester Cornelis. Di balik viaduk tersebut sekarang sudah berdiri jembatan baru, yaitu jembatan kereta api Matraman, yang posisinya lebih tinggi dari Viaduk Jatinegara. Viaduk tersebut dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1918 silam. Dan bersamaan juga dengan dibukanya jalur kereta api dari stasiun Manggarai menuju ke stasiun Jatinegara. Bagi kalian warga Jakarta tentunya sudah tidak asing lagi dengan keberadaan Viaduk Jatinegara ini. Apalagi yang setiap harinya melewati Jalan Matraman Raya ini. Karena viaduk tersebut berada tepat di jalan utama yang menghubungkan Kampung Melayu, Salemba, Senen hingga Ancol. Serta juga menghubungkan Jalan Raya Bekasi Barat hingga Cikarang. Nah, di ujung Jalan Matraman ini, atau setelah viaduk tersebut, di tengah-tengah Jalan Matraman Raya ini terdapat sebuah gereja yang sudah ada sebelum dibangunnya Viaduk Jatinegara. Karena gereja tersebut dibangun pada tahun 1911 dan selesai pada tahun 1916 dan merupakan gereja pertama di kawasan timur Batavia. Konon dahulunya bangunan gereja tersebut pernah menjadi stasiun tram. Gereja tersebut memisahkan jalan raya ini. Jadi jalan raya ini terbelah atau bercabang menjadi dua. Yang di sebelah kiri gereja itu menuju ke arah stasiun Jatinegara atau Bekasi, sedangkan yang di kanan gereja itu menuju ke Kampung Melayu, Cawang, sampai dengan Jalan Raya Bogor. Sedangkan sebaliknya atau di belakang saya ini mengarah ke Salemba, Pasar Senen, sampai Ancol, Jakarta Utara. Dahulu di atas viaduk tersebut terdapat sebuah stasiun, yaitu stasiun Kebon Pala, yang berada di sisi kiri jalan raya ini. Namun sekitar tahun 1960-an stasiun tersebut dibongkar, dan sekarang sudah ada calon stasiun baru, yaitu stasiun Matraman. Namun posisinya berada di sebelah kanan jalan raya ini. Nanti kita lihat ke sana. Dari kejauhan, terlihat di atas sana terdapat kanopi calon stasiun Matraman yang merupakan stasiun baru yang berada di antara stasiun Jatinegara dan stasiun Manggarai. Namun saat ini stasiun tersebut belum beroperasi. Daerah yang terkenal dengan stasiun Jatinegara dan Pasar Meester ini ternyata menyimpan banyak bangunan bersejarah yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Salah satunya yaitu viaduk yang berada di depan sana, yang dibangun pada tahun 1918 silam. Nah, terlihat di atas jembatan layang yang baru melintas KRL atau komuter lain dari stasiun Manggarai menuju ke stasiun Jatinegara. Sedangkan jalur kereta api yang lama, saat ini rel beserta bantalannya sudah dicopot, karena sedang ada progres pembangunan jalur double track atau jalur dwi ganda, yang merupakan bagian dari proyek double track dari Manggarai, Jatinegara hingga Cikarang sepanjang 35 km. Bagi kalian yang ingin melihat viaduk ini sangat mudah karena lokasinya berada tidak jauh dari Pasar Jatinegara. Lokasi tepatnya berada di Jalan Matraman Raya, Kelurahan Bali Meester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Sambil berjalan ke arah viaduk tersebut, nanti saya akan menampilkan beberapa cuplikan video lawas serta foto lawas mengenai Viaduk Meester Cornelis atau Viaduk Jatinegara untuk membandingkan keadaan dahulu dan sekarang. Seperti apakah perbedaannya? Yuk kita lihat sama-sama. Inilah foto dan video lawas
Viaduk Mester Cornelis atau Jatinegara. Foto dan video ini diambil dari sebelah timur Viaduk Jatinegara atau di balik jembatan layang yang baru. Sekarang jika kita foto atau memvideokan dari sebelah sana, maka viaduknya sudah tidak terlihat jelas karena kini sudah terhalang oleh jembatan layang yang baru. Tapi nanti saya akan mencoba melihat dari atas JPO yang berada di atas halte Transjakarta. Dari video lawas tadi, kita bisa melihat bahwa di jalan raya ini dahulunya terdapat 2 jalur tram yang melewati bawah Viaduk Jatinegara ini. Dan terlihat di foto lawas, di sebelah kiri atas viaduk ini dahulunya juga terdapat stasiun Kebonpala. Tram tersebut sudah beroperasi sebelum adanya viaduk ini. Inilah salah satu bukti kalau di bagian ini dahulu terdapat jalur tram. Ini ya, tiang telegrafnya sampai sekarang masih ada dan masih utuh. Yang membuktikan bahwa dahulu di sini terdapat transportasi berbasis rel yang berada di Jalan Matraman Raya. Kabarnya tram tersebut menghubungkan dari Salemba ke Kampung Melayu. Pada awalnya viaduk ini hanya sepanjang 3 jalur saja. Akan tetapi seiring perkembangan pembangunan di kawasan Jatinegara yang sangat pesat, maka ruas jembatan diperpanjang dengan penambahan 2 lajur jalan, baik di sisi kanan maupun di sisi kiri jalan. Inilah salah satu penambahannya. Jika kita perhatikan dari foto lawas, viaduk ini tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan. Secara keseluruhan masih sama, hanya kolomnya saja yang bertambah. Nah, kolom yang sebelah sinilah yang merupakan kolom tambahan. Di seberang jalan ini juga ada. Saya akan mencoba melihat bekas stasiun Kebonpala yang berada di sebelah kiri saya ini. Viaduk Mester Cornelis atau Viaduk Jatinegara adalah salah satu landmark yang cukup legendaris di kota Jakarta, khususnya di Jakarta Timur. Walaupun viaduk ini sudah berusia lebih dari 100 tahun, tapi bangunannya masih kokoh berdiri hingga kini. Dahulu di sini terdapat tangga untuk menuju ke stasiun Kebonpala yang berada di atas sana. Hal ini terbukti dari foto lawas. Di foto tersebut terlihat jelas, di sekitar sinilah dahulu lokasi stasiun Kebonpala. Namun sayang ya, kini sudah tidak terlihat lagi bekas-bekasnya. Karena kabarnya stasiun tersebut dibongkar sekitar tahun 1960-an. Kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu, jalur kereta api yang lama dipindah ke trek baru atau jalur layang yang berada di sebelah kiri viaduk ini. Karena jalur lamanya sedang ada proyek pembangunan double track. Nanti saya akan mencoba melihat bagian atas viaduk ini. Viaduk yang dibangun pada tahun 1918 ini adalah penghubung antara jalur XNIS dari stasiun kota, stasiun Gambir, stasiun Manggarai hingga ke Bogor, dengan jalur SS dari stasiun Senen, stasiun Jatinegara hingga ke kawasan timur Pulau Jawa. Jadi viaduk ini dibangun oleh perusahaan perkeretaapian negara yaitu SS atau Staatswagen setelah NIS diambil alih oleh SS. Kenapa Belanda dahulu membangun viaduk ini, tidak membangun jalur kereta api biasa? Salah satu pertimbangannya karena di bawah viaduk tersebut dahulu terdapat jalur rel tram yang sudah ada sebelum viaduk tersebut dibangun. Jalur tram tersebut menghubungkan dari arah Senen atau dari Salemba sana menuju ke arah timur atau mengarah ke sana melewati viaduk tersebut untuk menuju ke Kampung Melayu. Maka dari itu dibangunlah viaduk agar tidak mengganggu aktivitas tram dan kendaraan lainnya yang melintas di jalan raya ini.
Saat ini pengerjaan proyek jalur Dwi Ganda fase pertama sudah selesai, dari stasiun Manggarai hingga stasiun Jatinegara. Maka dari itu, jalur kereta api layang yang baru kini sudah dioperasikan. Sedangkan jalur kereta api yang lama yang melewati viaduk ini sedang dalam proses pembangunan fase kedua yang sedang dikebut pengerjaannya. Diharapkan setelah selesai pembangunan proyek Dwi Jalur Ganda, nantinya pelayanan kereta api tentunya akan semakin membaik. Karena kabarnya jalur antara KRL atau komuter lain dengan jalur kereta api jarak jauh dan kereta api lokal akan dipisah, tidak digabung seperti sekarang. Tujuannya untuk mengurangi antrian atau persimpangan kereta api, sehingga mobilitas masyarakat yang menggunakan kereta api jadi lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Melihat dari video serta foto lawas bentuk viaduk Jatinegara, tidak ada perubahan yang sangat mencolok. Bangunan ini dinamakan viaduk atau viadak karena bangunan ini terdiri dari tiang atau kolom yang jaraknya pendek. Sedangkan jembatan biasanya tiangnya berjarak agak jauh. Viaduk sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya yaitu melalui jalan atau bisa juga disebut menuju ke arah. Viaduk ini semakin tahun semakin pendek karena permukaannya selalu ditinggikan saat pengaspalan atau perbaikan jalan. Sehingga di sini banyak sekali kendaraan-kendaraan besar yang tersangkut di viaduk ini. Mungkin karena mereka tidak tahu atau baru pertama kali melewati jalan ini. Jika kita perhatikan, walaupun jalan Matraman Raya ini lebar dan besar, namun tidak ada kendaraan besar atau tinggi yang melewati jalan raya ini, kecuali bis Transjakarta. Karena jalur khusus untuk bis Transjakarta yang melewati kolong viaduk Jatinegara sudah dikeruk, sehingga bisa dilewati oleh bis. Kini, di sebelah kanan viaduk ini sudah terdapat calon stasiun baru yang berada di Jakarta. Kemungkinan stasiun itu bernama Stasiun Matraman. Dan di sebelah sana, di seberang jalan ini, dahulu juga terdapat stasiun Kebonpala yang kini bangunannya sudah tidak ada, sudah tidak berbekas. Seperti inilah keadaan viaduk Jatinegara atau Mester Cornelis menjelang akhir tahun 2020. Di samping kanan viaduk yang lama sudah berdiri jembatan kereta api yang posisinya lebih tinggi dari jalur kereta api yang lama. Seperti inilah bagian bawah jembatan kereta api Matraman yang baru, yang berada tepat di sisi jalur kereta api yang lama atau viaduk Jatinegara. Setelah selesai pembangunan proyek DDT di jalur existing atau jalur lama, apakah viaduk Mester Cornelis atau viaduk Jatinegara ini akan tetap dipertahankan keberadaannya? Bagi yang mengetahui informasinya bisa di-share di kolom komentar. Kurang lebih dari sinilah pengambilan gambar foto lawas viaduk Jatinegara, yang sekarang kondisinya sudah berubah drastis karena sudah dibangun jembatan kereta api yang baru. Sehingga untuk mengambil gambar atau angle seperti foto lawas sudah tidak memungkinkan lagi. Inilah bangunan stasiun Matraman yang berada di antara stasiun Manggarai dengan stasiun Jatinegara, yang merupakan calon stasiun baru di Jakarta. Dengan adanya stasiun baru tersebut, memudahkan masyarakat sekitar untuk menggunakan transportasi kereta api. Jadi, tidak harus ke stasiun Jatinegara terlebih dahulu, tetapi bisa langsung naik dari sini. Saya sudah berada di atas viaduk ini. Beginilah penampakan bagian atasnya. Di bagian sinilah dahulu terdapat tangga
untuk menuju ke stasiun Kebonpala yang berada di sekitar sini. Nanti saya akan tampilkan cuplikan video lawas ketika kereta melintas di viaduk ini dari arah Manggarai sana, agar kalian mengetahui seperti apakah situasi di sekitar viaduk ini. Inilah videonya. Di ujung Jalan Matraman arah Jatinegara, terlihat bangunan gereja tua yang sampai saat ini masih ada. Dan tepat di bawah viaduk ini, terdapat 2 jalur tram listrik yang mengarah ke Kampung Melayu. Sekarang, jalur rel tram tersebut sudah tertimbun aspal. Jadi ke arah sana, itu menuju ke Manggarai, sedangkan sebaliknya, ke arah sana itu menuju ke Jatinegara. Merujuk dari foto-foto lawas serta video lawas, di sekitar sinilah lokasi berdirinya stasiun Kebonpala. Namun sayang, stasiun tersebut kini telah tiada. Di atas viaduk ini, rel beserta bantalannya sudah dibongkar. Bagaimanakah keadaan sewaktu masih ada relnya? Nanti saya akan tampilkan video sebelum jalur ini dibongkar, agar kalian tahu seperti apa sih keadaan di atas viaduk ini ketika masih ada rel dan dilintasi kereta api. Terlihat di atas kiri sana, itu adalah bangunan stasiun baru, yaitu Stasiun Matraman. Itulah video beberapa bulan yang lalu sebelum jalur ini dibongkar. Saya akan tampilkan video lawas ketika kereta melintas di viaduk ini, mengarah ke Manggarai sana, serta beberapa foto lawas yang berada di sekitar area viaduk ini. Terlihat di video ini, inilah Jalan Matraman Raya yang mengarah ke Salemba, dan beberapa foto lawas keadaan di sekitar Jalan Matraman Raya. Bagaimana menurut kalian? Apakah masih ada kesamaan dengan keadaan sekarang? Beginilah situasi atau keadaan di atas viaduk Jatinegara atau viaduk Mester Cornelis pada bulan November tahun 2020. Jalur lama ini untuk sementara dinonaktifkan karena sedang ada proyek DDT atau jalur Dwi Ganda. Dan kabarnya, nantinya jalur lama ini akan dipakai kembali untuk jalur khusus kereta api jarak jauh dan kereta api lokal. Sedangkan jalur yang baru dikhususkan untuk KRL atau komuter lain Jabodetabek. Seperti yang saya ceritakan tadi, di sebelah sana terdapat sebuah gereja tua yang sudah ada sebelum dibangunnya viaduk Jatinegara. Gereja tersebut letaknya sangat strategis, berada di pojokan Jalan Jatinegara Barat dan Jalan Matraman Raya. Sebelum adanya jalur layang dari atas CPO ini, viaduk Jatinegara atau viaduk Mester Cornelis sangat terlihat jelas sekali dari sini. Tapi sekarang kondisinya sudah berbeda, karena sudah terhalang oleh jembatan kereta api yang baru. Setelah ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke jembatan keempat atau jembatan kereta api terakhir yang berada di antara stasiun Manggarai dan stasiun Jatinegara. Mungkin ini saja informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita tentang sejarah perkeretaapian di Indonesia. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe-nya untuk melihat video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.